Kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Moms pasti tahu ya, TBC atau TBC atau tuberculosis ini adalah penyakit yang identik dengan penyakit orang dewasa. Katanya ya kan ya Moms ya. Tapi ternyata nggak sedikit loh Moms, kita tahu bahwa anak-anak banyak juga yang kena TBC atau ya mengalami penyakit yang satu ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2021 diketahui katanya sebanyak 9,7% jumlah kasus TBC pada anak itu terjadi di usia 0 sampai 14 tahun loh Mams. Tentunya memang ini bisa dibilang sangat memprihatinkan ya. Nah kita sebagai orang tua pasti jadinya cemas, jadinya khawatir. Tapi penting juga buat kita untuk lebih aware nih tentang penyakit TBC ini sendiri atau tuberculosis ini sendiri. Nah untuk lebih tahu penyakit TBC, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya supaya kita bisa tahu penyebabnya apa sih TBC pada anak, gimana sih penularannya, terus gimana sih cara penanganannya dan pengobatannya. Kita langsung tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol bersama ahlinya, ada Dr. Rifan Fauzi SPAK, dokter spesialis anak konsultan respirologi dari Brawijaya Hospital Saharjo seputar TBC atau TBC pada anak di podcast Mother and Beyond. Apa kabar Dr. Rifan? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dok, kita mau ngobrolin soal TBC. Yang basicnya dulu, yang dasarnya dulu kita kembali perkenalkan. TBC itu sebenarnya penyakit apa sih dok? Orang kan taunya TBC itu batuk, udah langsung pasti gitu. Atau ada orang batuk, ih TBC loh, gitu kan ya dok ya. Ya jadi Mams and Dad, jadi TBC atau tuberkulosis dulu dibilangnya sih singkatannya tuh TB, tapi sekarang udah TBC lagi. Itu adalah suatu penyakit infeksi. Jadi infeksi, jadi kalau infeksi itu biasanya ditularkan dari satu individu ke individu lain. Umumnya yang menularkan itu adalah penderita dewasa yang belum diobati. Tapi anak-anak ataupun remaja juga bisa menularkan, karena apalagi kalau misalkan di dalam dahaknya itu punya ada dahak yang memang mengandung bakteri yang cukup banyak untuk TBC. Gitu. Dan biasanya itu menular dengan cara kontak langsung, bicara. Jadi itu menular dari udara pernapasan dari penderita tersebut itu. Jadi mudah penularannya dok ya? Mudah. Jadi mungkin hampir mirip seperti influenza atau common cold biasa, tapi memang perlu waktu yang lebih lama gitu. Oke. Ada perbedaannya nggak dok TBC pada anak sama orang dewasa? Apa sama-sama aja? Makanya juga ada TBC gitu kan ya dok ya? Ya, jadi memang sebagian besar kasus TBC pada anak tuh tidak klasik gitu ya gambaran. Kan kalau kita tahu bahwa kalau pada dewasa umumnya adalah batuk, bukan batuk biasa tuh, ada tagline waktu zaman dulu tuh ada BB3, BBB, bukan batuk biasa. Jadi artinya batuk lebih dari 2 minggu, terus ada demam lebih dari 2 minggu, yang tidak sembuh-sembuh gitu. Lalu ada keringat malam kalau dewasa sering tuh. Jadi malam tuh suka keringetan gitu, terus penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, dan sering juga kalau dewasa yang menderita TBC paru itu ada gejala batuk darah, atau hemoptisis. Oke. Sedangkan kalau pada anak-anak atau bayi itu biasanya gejalanya tidak semuanya ada gitu. Oh gitu. Jadi makanya untuk mengevaluasi suatu kondisi di mana apakah anak ini TBC atau bukan, ya kita harus benar-benar hati-hati. Jadi pemberian obat TBC pun kita harus benar-benar kita seleksi. Kalau memang ternyata menuju ke arah sana, ya kita nggak boleh tunggu obat TBC. Tadi dokter sempat menyampaikan di awal kalau penularan TBC pada anak itu biasanya terjadi dari orang dewasa. Ada faktor lain nggak sih dok yang menyebabkan seorang anak itu bisa tertular TBC? Iya, jadi mungkin status imun si anak gitu ya, imunisasinya, lalu status nutrisinya. Jadi artinya kalau si kecil itu status nutrisinya yang kurang atau bahkan mungkin ke arah gagal tumbuh atau gizi buruk, itu tentunya akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan kuman itu. Oke. Nah dok, kita tahu ya belakangan ini polusi udara di kota-kota besar tuh lagi seru gitu ya, lagi lucu gitu istilahnya ya, lagi memprihatinkan lebih tepatnya ya. Nah apakah itu juga berpengaruh pada kasus TBC? Apakah akan menyebabkan jadinya kayak menyebabkan imun anak? Tadi kan dokter juga bilang kan salah satu penyebabnya anak imunnya nggak bagus gitu. Apakah ada sumbangsih dari polusi udara yang sekarang lagi memprihatinkan dok? Sebetulnya sih tidak. Tapi untuk beberapa kasus anak dengan bakat alergi tentunya itu akan berpengaruh. Jadi alergi saluran pernapasan, kalau dia terkena polusi udara yang terus-menerus, itu akan menyebabkan si anak itu menderita gejala batuk-batuk lama gitu ya. Yang mungkin mirip seperti TBC tapi tetap
tidak berpengaruh. Selama tidak ada sumber penularan di sekitar dia, ya itu tidak. Ya, berarti bukan TBC ya dok Ya. ya. Oke, nah gejala TBC pada anak apa tadi kan kalau pada orang dewasa tuh terlihat dari batuk 2 minggu ya nggak sembuh-sembuh, disertai demam 2 minggu juga, Ya, lalu juga mungkin di malam hari tuh kayak berkeringat kayak hot flash gitu ya dok ya di malam hari gitu ya Ya, dok ya. kadang sampai berios-bios Iya, gitu. iya. Kalau pada anak tadi dokter bilang agak berbeda. Ya, jadi kalau TBC secara umum memang ada bisa kita bagi jadi 2 gejala yang sistemik secara umum maupun gejala yang organ spesifik misalkan ya. Kalau yang sistemik itu secara umum adalah biasanya kalau namanya infeksi kan pasti kemungkinan besar ada demam. Demam kalau pada anak umumnya demam itu lebih dari 2 minggu ya. Atau berat badan yang nggak bisa naik-naik atau cenderung turun. Dan kalau TBC itu kan termasuk infeksi yang sifatnya kronis. Jadi kalau penyakit kronis itu pasti akan menggerogoti semuanya bagian tubuh itu. Jadi akhirnya menurunkan appetite anak, nafsu makannya juga kurang, berat badannya akhirnya tidak bisa naik atau bahkan cenderung turun ya, perlahan tapi pasti dia turun gitu ya. Lalu gejala-gejala lainnya mungkin kalau batuk pilek biasanya kadang-kadang pada beberapa kasus memang ada yang batuknya lama nggak sembuh-sembuh, lebih dari 2 minggu 3 minggu nggak sembuh-sembuh, atau bolak-balik kena batuk pilek, bolak-balik kena batuk pilek gitu. Lalu ada juga pada kasus TBC, sebagian TB kan TBC itu sebetulnya bisa mengenai atau menginfeksi di semua sistem tubuh manusia, misalkan di perut gitu ya. Ada gejala-gejala misalkan diare yang lanjut ataupun nyeri perut yang tidak bisa diterangkan dengan karena penyebab lainnya gitu ya. Nah itu memang harus dipikirkan ke arah TBC. Oke. Dokter tadi menyampaikan bahwa mengobati TBC pada anak itu dalam hal memberikan obat ini benar-benar harus diperhatikan, nggak bisa sembarangan dikasih obat TBC. Nah, berarti kan harus dengan pemeriksaan yang detail. Nah, pemeriksaan itu sendiri apakah memang harus pakai tes mantok itu dok? Nah, iya. Kita kan kenal tuh, Ya, udah familiar dengan tes iya. mantok itu kan. Jadi kalau penegakan diagnosis tentunya diawali dari riwayat penyakitnya dulu. Riwayat penyakitnya kalau ada yang menjurus ke arah TBC, itu baru kita melanjut ke pemeriksaan diagnostik penunjang gitu ya. Lalu Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah mengeluarkan scoring tuh, sistem scoring tuh. Jadi kalau misalkan di ayah bunda biasanya bisa baca tuh ada beberapa parameter yang mungkin misalkan berat badan nggak naik atau berat badan turun atau di bawah garis merah, atau mungkin ada penderita dewasa yang positif memang dari pemeriksaan dahaknya, atau batuk yang lama dan lain sebagainya gitu. Tapi umumnya dari riwayat perjalanan penyakit, kalau kita sudah menduga ke arah TBC, maka kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Artinya dokter itu memeriksa saluran tubuh si anak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, diraba juga pembesaran kelenjar getah bening, apakah ada benjolan-benjolan yang ada di leher gitu ya, atau di bawah ini atau di ketiak dan lain sebagainya. Sambil kita juga melihat status imun BCG status imunisasi BCG pada bayi itu ya. Kalau misalkan ternyata dia belum di BCG, ya ada kemungkinan dia lebih rentan untuk menderita infeksi TBC. Setelah itu baru pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu tujuannya adalah untuk sebetulnya gini, kalau setiap penyakit infeksi itu yang paling penting adalah kita menemukan kumannya. Tapi kalau pada anak agak sulit untuk menemukan kumannya, karena kan dia harus ngambil dari dahak, dari bagian bawah gitu. Iya. Ya, bisa ada sekarang caranya ada yang namanya induksi sputum namanya. Induksi itu merangsang, sputum itu dahak. Jadi dengan prosedur dia diinhalasi dengan obat-obatan tertentu, dia akan merangsang batuk. Nah pada saat batuk itu adalah dahak yang dari bawah itu akan naik ke atas gitu. Dan itu ternyata bayi juga ada yang positif kuman TBC gitu. Jadi artinya itu yang salah satu utama. Tapi ada cara lain kita menempuh cara lain secara tidak langsung. Misalkan kita harus buktikan adanya infeksi. Nah, bukti infeksi itu bisa didapat dari tes tuberkulin namanya. Tes tuberkulin itu artinya kita menyuntikkan sebagian kecil dari protein kuman TBC itu ke bawah kulit. Nanti dalam 2 sampai 3 kali 24 jam kita akan evaluasi itu ada reaksi lokalnya enggak gitu ya. Karena kalau dia sudah menderita kuman TBC masuk dalam tubuhnya, tubuh akan memberi antibodi. Nah, pada saat dimasukin partikel protein kecil ke dalam kulit si anak itu dengan cara tes tuberkulin tadi, itu
kalau yang sudah terinfeksi pasti antibodi akan makin tinggi dan akan memberikan perlawanan lokal. Nah, itu yang akan tampak sebagai gejala merah menebal di daerah tempat suntikan itu. Nanti dokter akan memeriksa 2-3 hari kemudian diukur tuh diameternya berapa mili dan segala macam. Yang cut off point-nya itu 10 mili biasanya. Satu ukuran, jadi yang tegak lurus dengan arah suntikan. Gitu. Nah itu tes tuberkulin. Nah tes tuberkulin sebetulnya jenisnya macam-macam tuh, ada cara HIV dan lain sebagainya. Tapi yang paling populer dan paling mudah dilakukan adalah tes mantuk tadi namanya. Atau ada cara lain dengan pemeriksaan darah. Kalau sekarang sudah banyak juga tuh misalnya kayak IGRA namanya, tes IGRA dari darah. Itu bisa secara tidak langsung menentukan apakah dia positif atau negatif. Tapi hasil positif dari mantuk maupun IGRA pun harus dikombinasi dengan gejalanya dulu, gejala penyakitnya, lalu ada kontak dengan penderita atau tidak, atau ada pemeriksaan penunjang lainnya yang mungkin kita perlu lakukan, misalkan ronsen paru gitu. Ronsen paru kita mau melihat apakah ada gambaran yang sugestif ke arah TBC gitu. Jadi dengan kumpulan data-data seperti itu baru dokter akan menyimpulkan kesimpulan, wah ini lebih TBC ini atau bukan. TBC atau bukan. Oke. Nah, pengobatannya seperti apa, Dok? Ya, sayangnya memang pengobatan untuk TBC mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih sama, Dok? Masih kurang lebih masih sama gitu ya. Dalam artian lama waktunya masih tetap minimal 6 bulan untuk terapi gitu. Jadi setiap hari dia minum obat selama 6 bulan. Dan ini tentunya effort yang tidak mudah sebetulnya buat orang tua, apalagi kalau anaknya tipe yang agak sulit untuk mengkonsumsi obat gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah banyak produsen obat, termasuk dari program dari pemerintah yang obatnya sekarang berupa tablet biasanya. Tablet yang mudah larut dalam air sehingga dan dari sebagian besar anak-anak yang bisa diajak komunikasi katanya rasanya enak gitu. Oh, jadi nggak obat gitu rasanya. Ya, jadi ya ada yang seperti itu, tapi jadi ada beberapa juga yang memang menyatakan bahwa itu apa ya, dia malah seneng gitu. Ya itu hal positifnya dari kan itu. Nah, pengobatan selama 6 bulan jadi dibagi dua, ada 2 fase tuh biasanya. Fase 2 bulan pertama biasanya adalah fase intensif, jadi kita bom habis-habisan tuh. Lalu fase kedua adalah fase maintenance atau lanjutan atau rumatan. Jadi itu bisa antara 4 sampai 10 bulan tergantung dari jenis penyakitnya. Karena TBC itu pun range-nya luas, ada yang variasinya luas, ada yang ringan, ada yang berat. Apalagi sampai kalau yang berat sampai mengancam jiwa tuh biasanya TBC yang di otak, meningitis, jadi meningitis TBC. Lalu bisa juga TBC di paru tapi yang berat, yang menyeluruh, jadi TBC miliar namanya. Jadi miliar tuh jaringan parunya sudah sedemikian banyak ya. Nah, atau TBC yang dengan komplikasi, misalkan TBC dengan penumpukan cairan paru, torak. Jadi rongga paru itu yang harusnya tidak boleh terisi oleh apa-apa karena proses infeksi TBC itu menghasilkan produksi cairan yang berlebihan sehingga akhirnya cairannya mendesak parunya, jadi kolaps paru yang sedang terdesak. Nah itu biasanya anak tuh akan tampak nafasnya cepat gitu ya, sesak nafas. Nah itu memang terpaksa harus dikeluarkan, kita pasang selang gitu untuk tergantung dari jumlah itunya cairannya gitu. Atau bisa juga TBC terutama anak remaja ya, tipe adult, jadi tipe dewasa itu jaringan parunya rusak berat gitu ya. Meskipun sudah kita obatin selesai, jaringan gambaran kerusakan paru itu memang nggak pulih sepenuhnya gitu, jadi masih ada sisa. Bahkan bisa menghasilkan kayak nanah gitu ya. Bahkan sampai sekarang ada beberapa yang kasus pasien-pasien saya tuh banyak yang pakai selang gitu jadinya. Jadi walaupun dia aktivitas sekolah tetap juga banyak pakai selang. Jadi ya terpaksa untuk irigasi, jadi mengeluarkan lendirnya itu secara bertahap ya, berkala setiap hari gitu ya. Tapi klinisnya gejalanya sih udah nggak ada, anaknya udah berat badannya udah bagus, nambah gitu ya. Tapi gejala batuk kan udah hilang. Tapi kondisinya masih tetap pakai selang ya, Dok ya? Iya, dia umpetin di kaosnya sih. Sampai ya, jadi waktu tertentu atau selamanya, Dok? Jadi sampai waktu tertentu biasanya. Kalau dievaluasi ternyata dia udah membaik ya akan dilepas selangnya. Masalah yang berikutnya adalah kalau luka operasi bekas pasien TBC itu kadang-kadang kerusakan itu penyembuhannya tidak sempurna seringkali. Oh gitu, Dok. Ya kadang-kadang sudah ditutup, sudah dilepas, tiba-tiba dia bernanah lagi, istilahnya kayak basah lagi, melenyek lagi gitu. Ya, sebenarnya ini bukan nakut-nakutin, tapi memang ini yang kenyataan
kan kita juga termasuk udah naik lagi nih peringkat kita TBC di dunia kan, tadinya nomor 3 jadi nomor 2 gitu. Ya itu di beberapa belahan dunia juga banyak peningkatan karena memang selama pandemi itu kan orang di rumah terus tuh 2 tahun kan. Yang kontrol juga nggak melanjutkan karena dia takut ke rumah sakit. Petugas kesehatan juga terbatas. Ya di satu sisi kami masih sibuk menghadapi COVID pada saat itu. Jadi misalkan ada kunjungan rumah dan lain sebagainya juga. Terus peran serta dari warga masyarakat juga, mereka juga punya urusan yang penting juga pada saat COVID sendiri masing-masing gitu kan. Jadi alhasil ya pasien yang harusnya meneruskan obat, jadi mungkin bisa putus obat. Sebentar tuh nggak boleh putus kan, Dok? Nggak boleh. Terus akhirnya jadi masalah berikutnya adalah yang kumannya jadi lebih kebal sama obat-obatan first line drugs-nya itu. Ya memang ini satu masalah yang memang nggak pernah selesai sih dari zaman dulu kan. Betul. Ya dulu kan ceritanya Hunchback of Notre Dame juga kan dianggap dulu tuh karena TBC itu dia. Jadi memang udah waktu muminya Firaun juga kelihatan ada itu juga. Jadi memang ada gambaran seperti TBC. Jadi memang nggak tahu ya Tuhan nggak tahu ya ngasih pelajaran terus-menerus sih setiap tahun puluhan tahun sampai ratusan tahun. Jadi dan bukan berarti penelitian ataupun riset tentang TBC ini berhenti, enggak. Di luar negeri itu kan lanjut terus. Tapi ternyata emang belum bisa. Iya. Pengobatannya itu dokter bilang masih minimal 6 bulan, Dok. Iya, betul. Nah, Dok, apakah asap rokok bisa menyebabkan seorang anak terkena TBC, mungkin orang tuanya TBC mengisap perokok gitu istilahnya? Ya, secara tidak langsung prosesnya mungkin seperti ini. Kalau asap rokok itu yang konvensional ataupun yang elektrik itu punya potensi untuk merusak atau mengiritasi saluran napas, dinding saluran napas dari mulai hidung sampai ke bawah gitu ya, ke bronkus gitu ya, atau bronkiolus. Dengan mengiritasi itu berarti dia akan merusak dinding saluran napas. Nah, dinding saluran napas itu sebetulnya adalah suatu Tuhan tuh memberikan karunia berkah yang melimpah. Dinding saluran napas itu udah kayak pagar gitu, kayak teralis rumah kita, jadi nggak gampang tuh maling masuk segala macam. Jadi kalau teralis itu rusak, which is itu juga akan dirusak oleh asap rokok itu, jadi terjadi kerusakan-kerusakan di beberapa tempat di saluran napas, sehingga memudahkan kuman itu bisa masuk, bisa menyebabkan. Di satu sisi lain, anak-anak atau kita pun juga bernapas di udara yang tidak steril kan. Iya, betul. Di hidung kita nih dewasa ini sebelah mulut ini itu sebenarnya kebun binatang nih, banyak kuman sebenarnya. Tapi kan daya tahan tubuh kita bagus, nggak bikin sakit. Tapi kita bisa sebagai carrier gitu ya. Jadi itu infeksi yang lain. Tapi kalau TBC jadi juga lebih mempermudah jadinya. Di sisi lain juga orang tua yang merokok seringkali bisa terjadi dengan batuk-batuk. Kita nggak bisa membedakan di batuk yang karena rokok atau batuk yang karena infeksi TBC gitu. Betul. Jadi pada dasarnya orang tua yang merokok itu misalnya tidak menjadi penyebab langsung dari TBC ini sendiri, tapi memang membuat daya tahan tubuh si anak ini jadi berkurang ya. Ini mempermudah. Ya, mempermudah jadinya untuk kuman untuk TBC masuk menyerang ya. Nah, berarti kalau misalnya orang tua merokok gitu kan, kadang-kadang kan orang tua pulang habis beraktivitas atau habis ngerokok gitu kan, langsung main sama anaknya. Sebaiknya jangan dong ya, Dok, ya, ganti baju dulu kan, nempel nggak sih, Dok, dari baju? Bisa nempel di baju, di kulit. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya kalau mau melanjutkan merokok, ya habis merokok ganti paru-parunya baru main sama anak. Bukan ganti baju ya. Jadi pada dasarnya karena kan udara rokok itu kan masih ada tuh di saluran napas. Jadi pada dasarnya emang buat orang tua yang punya anak jangan ngerokok gitu ya sebenarnya. Sebetulnya. Baik, Dok, sebagai penutup, hal-hal yang bisa dilakukan oleh para orang tua moms and dads nih untuk bisa mencegah terjadinya TBC. Ya. Era pandemi ini saya agak melebar dikit ini ya. Era pandemi itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS itu kan idiom itu kan naik lagi itu. Padahal dulu waktu saya ingat waktu dulu saya koas di puskesmas itu tahun berapa puluh tahun yang lalu, itu di puskesmas tuh banyak tuh poster-poster PHBS gambaran cuci tangan segala macam. Dan ternyata di COVID ini muncul lagi tuh gitu tuh ya. Sama ya, Dok, pasti sama ya, Dok. Betul. Jadi memang itu mengingatkan lagi bahwa mungkin kita udah lalai kali ya. Nah, kami juga dari tim medis, sebagian beberapa diskusi dengan teman-teman sejawat juga kita ngebayangin, kan udah boleh nih kita lepas masker kan nih. Tapi ngebayangin juga, ya dulu kita berani banget ya, artinya periksa pasien nggak pakai masker segala macam, apalagi kalau pasiennya batuk segala macam.
Apalagi kalau kontak erat, terus teman-teman saya ya kebetulan saya punya banyak teman di persahabatan itu kan banyak nanganin kasus TBC pada dewasa. Mereka mungkin pakai masker, tapi maskernya mungkin nggak terlalu ketat atau pakai ya pencegahan tetap dilakukan, tapi tetap ngebayangin ya, waduh kalau kita nggak pakai masker gimana ceritanya gitu. Nah jadi PHBS, masker itu penting, erat hubungan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi artinya dimulai dari unit terkecil dulu, dari keluarga dulu gitu. Dalam keluarga pola hidup bersih dan sehat tuh harus dijaga. Artinya pemberian nutrisi yang cukup buat anak-anak, ASI eksklusif, lalu kalau sudah mulai MPASI dilakukan dengan baik dan benar, dan jangan putus asa, dan tiap anak kan beda-beda gitu ya. Lalu yang ketiga, lengkapi imunisasi. Untuk TBC, khusus TBC ada imunisasi namanya BCG. BCG itu memang, ya artinya gini, imunisasi apapun itu tidak ada yang efek protektif ataupun efek pelindungan itu sampai 100%. Ya. Semua di bawah 100%, karena kalau 100% terlalu ideal, nggak ada yang zat ideal itu nggak ada kan. Jadi, nah khusus buat TBC memang bervariasi dari banyak penelitian antara ya sampai 80% lah gitu ya. Kalau toh dia kena infeksi TBC, biasanya gejalanya lebih ringan. Gitu. Ya, jadi nutrisi, imunisasi, lalu yaitu menjaga jarak, ataupun kalau ada yang lagi batuk-batuk harus tahu diri, pakai masker. Dan kalau ayah lagi batuk, ibu lagi batuk, pakai masker atau jangan dekat dulu sama anak-anak. Atau terlebih untuk khusus kasus TBC, kalau ada diduga TBC, hindari dulu. Iya, dan cek sebaiknya dok ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada orang baru di rumah, misalkan asisten rumah tangga atau sebaiknya kita ya artinya tanda kutip lah screening dulu lah gitu. Kadang-kadang ya kita tidak berprasangka buruk, tapi namanya kan kalau orang dari luar masuk ke dalam kita nggak tahu kan kondisinya seperti apa. Syukur-syukur sih kita harapkan sih bersih, jadi kita kita bisa memberikan lingkungan yang nyaman dan sehat buat anak-anak kita. Betul. Terima kasih banyak Dokter Ivan, ini penjelasan tentang TBC jadi bikin kita membuat kita jadi tahu, kita waspada, dan ternyata ini penyakit yang udah dari zaman dulu dan tetap ada sampai sekarang ya dok ya. Betul. Apalagi ini bukan suatu prestasi yang membanggakan di saat ternyata peringkat kita dari yang tadinya nomor 3 di dunia sekarang jadi naik ini nomor 2. Berarti penting dibuat kita untuk lebih awas. Vaksin, imunisasi jangan sampai lupa ya, jangan sampai miss ya. Senang banget kita bisa jadi banyak tahu, kita udah ngobrolin tentang TBC sendiri, kita jadi semakin paham. Terima kasih Dr. Ivan Fauzi SPAK, dokter spesialis anak konsultan respirologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa.